Shalom saudara-saudaraku, apa kabarmu semua? Saya Pendeta Joni Delima sangat berharap agar di hari terakhir tahun ini kita semua tetap sehat dan penuh bahagia, mempersiapkan diri menyambut hari karunia Tuhan di tahun yang baru. Doa saya secara pribadi semoga tahun yang akan kita songsong adalah tahun penuh sukacita, berkat, terlebih khusus menjadi tahun di mana kita bisa lepas dari masa-masa sulit karena pandemi COVID-19. Sapaan firman Tuhan hari ini berada di bawah sorotan tema, menutup hari ini, sambut yang baru. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu sebab karena kasih dan setiamu, sehingga kami ada di penghujung tahun ini. Jika kami sampai pada titik ini, bukan karena kami kuat dan karena kami hebat, tetapi karena semata-mata anugerah-Mu. Sebelum kami menutup hari ini sebagai hari terakhir di tahun ini, dan mempersiapkan diri kami untuk menyambut datangnya tahun yang baru, kini kami merindukan firman-Mu. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, sebab menjadikan firman-Mu sebagai suluh dalam menjalani hari esok, sebagai hari pertama di tahun yang baru, akan semakin meneguhkan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, Mazmur 77 ayat 12-13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Iya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Saudaraku, ketika kita sampai pada titik terakhir di tahun ini, atau sering saya bahasakan sebagai anak tangga yang ke-365 dalam pendakian kehidupan, maka jujur harus kita akui bahwa semua itu boleh terjadi karena ada tangan yang kuat menopang kehidupan kita. Ya, karena kita berdiri di anak tangga yang ke-365, itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi semata hanya karena anugerah Tuhan. Dan pada anak tangga yang ke-365 ini, mari kita kilas balik apa yang sudah kita alami. Memang kita harus akui bahwa banyak hal yang menyenangkan, tetapi tak dapat kita menampik bahwa terlalu banyak pula hal yang tidak menyenangkan dibandingkan yang menyenangkan itu, bukan? Situasi dan kondisi yang naik turun di tengah badai COVID-19 telah mengguncangkan begitu banyak sisi kehidupan dan bahkan mengguncangkan iman kita. COVID-19 telah mencelikan mata kita bahwa ternyata harta, kepandaian, jabatan atau kekuasaan, status sosial, serta kebanggaan-kebanggaan diri lainnya tidak memiliki arti. COVID-19 sungguh menjadi ancaman global bagi kelangsungan kehidupan, dan dalam kondisi yang demikian, tidak sedikit orang kehilangan harapan dan hari-harinya diwarnai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Namun pun demikian, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur karena pandemi COVID-19 ini. Mengapa? Karena rasa spiritual kita yang selama ini memudar, dibangkitkan kembali. Bagi saya secara pribadi, pandemi COVID-19 ini justru semakin membangkitkan kesadaran dalam diri bahwa benar sabda Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Justru di tengah badai pandemi COVID-19, suara Tuhan semakin jelas terdengar di telinga saya. Gaungnya sangat kencang terdengar,
Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya saya ingin kembali mengatakan bahwa ketika kita sampai pada titik ini, yakni anak tangga ke-365, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita harus mensyukuri kedahsyatan dari kuasa-Nya yang telah menopang kita melintasi kerasnya kehidupan yang lalu. Mazmur 77 yang menjadi perenungan kita saat ini harus terus kita kumandangkan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Iya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Berangkat dari kesadaran ini, kita pun harus memiliki tekad yang kuat untuk menghidupi diri kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pengalaman masa lalu harus mendorong kita untuk memberi porsi yang banyak bagi pertumbuhan rohani kita yang benar sesuai yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudaraku, di momen akhir tahun ini, mari kita mengevaluasi diri dengan melihat ke belakang, ke hari-hari yang telah kita lalui. Bagaikan berada di neraca timbang kehidupan, kita boleh mengukur dan menilai, manakah timbangan terberat? Apakah kebaikan atau keburukan, kebenaran atau kesalahan, keberhasilan atau kegagalan? Kitalah yang paling tahu mencermati dan menilai beratnya timbangan hidup kita. Dari hasil mengevaluasi timbangan kehidupan, maka saat ini kita jadikan momen yang strategis untuk membangun tekad atau komitmen menata kehidupan di tahun yang akan kita songsong, sehingga kita layak untuk menyebut tahun tersebut sebagai tahun baru dalam kaitan dengan pembaharuan hidup kerohanian kita. Jika demikian, kita menjadi orang yang lebih bijak dalam menyikapi dan mengantisipasi perjalanan hidup di tahun yang baru. Inilah langkah awal, starting point, bahwa kita mau belajar dari masa lalu untuk membangun masa kini dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Menutup hari ini untuk menyambut hari yang baru, saya hendak meninggalkan pesan ini. Tahun akan berganti, tetapi kasih setia Tuhan berlaku sepanjang kehidupan. Jika saudara rindu menikmati hari baik, dahulukan dia. Ingat, manusia hanya mereka-reka jalan hidupnya, tetapi jawaban akhir datang dari Tuhan. Selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkatimu.